Setiap pasangan keluarga, saya sarankan mari kita bersabar, mari kita mendekatkan diri kepada Allah terus-menerus, sehingga dalam sesulit apapun ekonomi kita, mari kita usahakan rumah tangga kita kokoh, rumah tangga kita kuat. Kita jangan sampai karena kesusahan hidup berpisah. Tidak akan menyelesaikan masalah perceraian dalam sebuah rumah tangga yang sedang ditimpa kesusahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya mendoakan seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda, semoga Allah melindungi kita bersama, dan semoga kita semakin sukses. Amin. Sahabat BN dimanapun berada, seiring dengan ancaman virus corona yang telah begitu lama di negara kita ini, salah satu dari dampaknya sekarang telah terlihat pada kasus perceraian di negara kita. Kasus perceraian di negara kita meningkat semenjak pandemi corona ini mewabah di negara kita. Dari data yang dikeluarkan Kementerian Agama yang disiarkan media online merdeka.com, terlihat perceraian untuk tahun 2020 ini sampai bulan Agustus saja itu telah mencapai angka 306.688 kasus. Itu baru sampai bulan Agustus. Bayangkan kalau data ini direkap sampai 1 tahun penuh. Dan kita yakin dari bulan September, Oktober, November, Desember itu makin parah kehidupan. Dan dari data yang ada, pada umumnya penyebab dari perceraian adalah masalah ekonomi, terutama akibat terjadinya PHK besar-besaran. Dari data perceraian pada bulan Juni dan Juli saja, dari 57.000 kasus perceraian terjadi, itu 80% diantaranya berdasarkan gugatan dari istri. Sahabat BN yang kami muliakan, dari sini kita telah dapat melihat betapa kian kemari merebaknya, kian kemari berdampaknya kasus pandemi ini. Yang pada intinya kasus pandemi ini berdampak besar pada ekonomi. Dampak dari ekonomi yang ambruk, yang menghantam masyarakat, kian kemari memberi akibat, kian kemari berdampak pula. Salah satu dari dampaknya yang sangat parah kita lihat adalah berdampak kepada kasus perceraian rumah tangga. Jadi memang apapun alasannya,
upaya membangkitkan ekonomi itu tidak bisa sedikit pun lagi disepelekan. Tidak bisa sedikit pun lagi diabaikan. Mau tak mau, suka tidak suka, pemerintah kita harus fokus untuk mengupayakan bangkitnya ekonomi negeri ini. Tetapi kalau tidak, ini dapat kita bayangkan apa yang bakal terjadi jika COVID ini tidak tertangani secepatnya dan ekonomi semakin jatuh, kehidupan masyarakat semakin sulit, perceraian nanti akan makin banyak terjadi. Kalau perceraian terjadi, itu akan berdampak kepada tindakan kriminalitas di tengah-tengah masyarakat. Kalau terjadi kriminalitas di tengah masyarakat yang tidak terkendali akibat kelaparan, kita tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi di negeri ini nanti. Karena itu, kita sebagai rakyat biasa tentu tidak akan pernah bosan menampaikan kepada para pemimpin kita yang telah kita pilih melalui pemilihan umum, melalui pilpres, melalui pilkada serentak di negeri ini, agar benar-benar fokuslah kepada pemulihan ekonomi ini. Kalau ekonomi telah pulih nanti, kita akan bisa, rakyat kita akan bisa menjaga kondisi tubuhnya dari gizi makanan. Sehingga pemulihan kesehatan akan bisa, mereka sendiri secara mandiri akan bisa membantu memulihkan kesehatannya masing-masing. Di samping pemulihan kesehatan dari pemerintah. Tetapi sekarang tidak bisa. Kita bayangkan kenapa terjadi perceraian akibat pandemi. Kenapa terjadi perceraian akibat PHK. Kalau ekonomi sudah memburuk, itu emosi masing-masing akan sulit dikendalikan. Ketika emosi sulit dikendalikan, kalau si suami bicara A, dibantah oleh istri, akan terjadi percekcokan, pertengkaran. Ketika emosi menaik, karena tekanan kesusahan, tekanan kepanikan, masing-masingnya tidak akan bisa mengendalikan diri. Ketika tidak bisa mengendalikan diri, di sanalah timbulnya perceraian. Di sanalah nanti munculnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Setiap pasangan keluarga, saya sarankan, mari kita bersabar. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah terus-menerus. Sehingga dalam sesulit apapun ekonomi kita, mari kita usahakan rumah tangga kita kokoh, rumah tangga kita kuat. Kita jangan sampai karena kesusahan hidup berpisah. Tidak akan menyelesaikan masalah perceraian dalam sebuah rumah tangga yang sedang ditimpa kesusahan. Sekali lagi, pertahankan rumah tangga kita walaupun badai gelombang setinggi dan sebesar apapun yang akan menimpanya. Jadi, sekali lagi kita mohon kepada pemerintah, tolonglah kedepankan pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan. Tolonglah kebelakangkan soal-soal politik. Tolong. Cobalah kita sekarang pergi ke gang-gang kecil di kota-kota besar. Lihatlah rakyat kita di sana. Ada yang duduk termenung.
sambil mulut ditutup masker dan air mata meleleh ke bawah. Karena anak tidak bisa sekolah akibat tidak mampu lagi beli kuota. Karena memikirkan yang dimakan sore tidak ada lagi, hari sudah pukul sekian, sebentar lagi anak minta nasi. Cobalah kita lihat sekarang ke desa-desa. Saya banyak menerima telepon dari desa-desa, dari kampung. Mengatakan hidup susah. Hantu corona ini selalu bikin orang takut. Dihidupkan televisi, badan jadi menggigil. Melihat berita-berita COVID yang selalu tersebar. Naik. Sekian yang meninggal, sekian yang meninggal. Sekian yang terkena. Tokoh itu kena sekarang. Pejabat itu kena sekarang. Waduh. Sungguh sekarang ini, sungguh. Ini ujian berat bagi negara kita. Kita tidak mengatakan negara lain tidak terkena. Tetapi kita yang sangat parah. Kita sudahlah dikena ancaman wabah corona. Perpolitikan di negara kita kisruh. Hukum di negara kita ribut. Keadilan di negara kita menjadi bahan pembicaraan sehari-hari. Rumah tahanan sekarang ini dihuni oleh orang-orang yang membuat pandangan masyarakat menjadi tertuju ke sana. Kalau kita masih bertahan juga dengan kondisi seperti ini. Kalau kita merasa masih benar juga dengan apa yang kita lakukan selama ini. Kalau kita masih bersikeras juga dengan pendapat kita masing-masing. Waduh. Mari kita upayakan untuk menahan diri. Sudahlah. Sudah. Mohon kepada para pemimpin, tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh bangsa, para elit semuanya. Mari kita kerahkan pikiran kita untuk bagaimana mengangkat ekonomi bangsa kita ini. Mari. Ini sudah tidak ada yang kita sebut lagi ini. Jangan kita ribut karena memperebutkan kursi juga. Jangan kita ribut karena bertengkar masalah. Tahun 2024, tahun 2024, tahun 2024, pilpres, pilkada, pemilu. Jangan itu juga lagi. Sekarang fokuslah kepada bagaimana memulihkan ekonomi bangsa kita ini. Fokuslah ke sana, fokuslah. Bayangkan kalau pandemi ini berlanjut-lanjut, ekonomi ternyata semakin terpuruk, dan masalah politik semakin selalu kisruh. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Jangan kita bertengkar juga. Jangan kita berebut kursi juga. Jangan. Mari bersama pulihkan ekonomi. Tentu yang paling bertanggung jawab di depan pemerintah. Karena pemerintah digaji untuk itu. Karena pemerintah diberi amanah untuk itu. Gerakan pemerintah untuk itu harus didukung oleh rakyat.
Tapi kalau pemerintah, kalau tokoh-tokoh, kalau politisi, kalau para elit selalu saja bicara tentang kursi, bicara tentang 2024, bicara tentang pilpres ke depan, bicara tentang pilkada serentak. Satu pihak mengatakan harus pilkada serentak 2022. Yang pihak lain mengatakan harus 2024. Yang gunanya semua untuk kepentingan politik masing-masing saja. Bukan untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Waduh. Makanya ini pertimbangannya. Kalau kita adakan, kalau lolos pilkada 2024 ni yang kemenang kelompok A. Kalau kita adakan pilkada 2022 nanti yang kemenang kelompok B, itu yang dipikirkan. Waduh. Itu untuk kemenangan masing-masing juga. Padahal rakyat sudah menangis, rakyat sudah menjerit. Berpikirlah untuk rakyat banyak. Para pejuang kita dulu memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, tidak ada mereka berpikir untuk kursinya. Yang mereka pikirkan bagaimana rakyat Indonesia ini merdeka dari penjajahan. Itu saja. Oh, kalau nanti merdeka saya akan jadi menteri ini. Tidak ada terpikir oleh pejuang kita. Tidak ada pejuang kita, tidak ada berpikir itu dulu. Kalau mereka berpikir itu, tidak mau mereka mati ditembak dulu. Kalau mereka berpikir itu, tidak mau mereka mati dibuang dulu. Mari kita sadari bersama. Bayangkan sudah berdampak kepada perceraian. Sudah menggugat cerai para istri karena suaminya di PHK. Itu sudah kalut itu namanya. Tidakkah kita kasihan? Kasihanilah kami yang rakyat biasa ini. Wahai para pemimpin kami. Wahai para elit kami. Tolonglah kasihani kami. Tolonglah kasihani rakyat miskin. Rakyat yang sesusah cari makan. Jangan memperebutkan kursi juga. Jangan berpikir untuk bagaimana bisa berkuasa tahun 2024. Bagaimana bisa memenangkan pilkada tahun 2024. Bagaimana bisa memenangkan pilpres 2024. Bagaimana bisa memenangkan pemilu legislatif tahun 2024. Kalau diadakan pilkada serentak tahun 2022 ni orang yang menang. Kalau diadakan tahun 2024 kita yang menang. Kita adakan 2024. Kata sebelah, kalau diadakan tahun 2002 kita menang. Kalau diadakan tahun 2024 dia menang. Kita usahakan tahun 2022. Apa namanya itu? Dan mari kita bermohon bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita bermohon kepada Allah agar para elit kita, agar para pemimpin kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa untuk benar-benar beliau-beliau itu memikirkan kita rakyat ini. Memikirkan pemulihan ekonomi, memikirkan bagaimana nanti bisa pemulihan kesehatan. Berdoa kita agar beliau itu meninggalkan berpikir politik untuk kekuasaan. Memikirkan untuk memperebutkan kursi. Ya Allah, tolong kami, ya Allah. Tolong kami bangsa Indonesia ini, ya Allah. Demikian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.